Oke, selamat pagi. Jadi kemarin PTM udah mulai kelas 12, lalu besok kamu akan mulai. Lalu nanti itu urutannya seperti ini. Ketika kamu sampai di gerbang, lalu Pak Satpam akan cek suhu kamu. Lalu kemudian kamu akan jalan ke samping ya. Ke samping itu ke TK, ke arah TK. Nah, di samping TK itu ada apa? Ada tangga. Nah, guru kamu akan ada di situ kurang lebih jam 6:20. Jadi kalau misalnya kamu datang lebih cepat dari 6:20, kamu akan tidak menemui siapa-siapa di situ, kamu naik aja ke atas. Lalu nanti di atas, kalau kamu datang lebih cepat dari 6:20, belum ada guru kamu santai-santai aja di lantai 3. Tapi mungkin kamu belum bisa masuk kelas sih. Nah, nanti kalau ada guru kamu, nanti kamu akan dites lagi, dites ulang suhunya, lalu dicatat, misalnya Ramzi misalnya, dicatat suhunya berapa pas masuk. Lalu nanti jam 6:30 itu biasanya teman-teman kamu udah pada datang, itu udah banyak. Lalu kita akan memulai perwalian, lalu nanti akan kelasnya begini nanti. Kelasnya itu bukan nama kelas, jadi nanti kamu harus mengikuti petunjuk guru kamu, atau nanti kalau ada info saya kasih tahu. Kelasnya itu cuma ruang 1, ruang 2, ruang 4, ruang 5. Jadi cuma itu. Jadi nanti hari Rabu ada 4 kelas yang dibuka. Nanti kamu mulai masuk. Nah, hari ini sih mudah-mudahan ada pengumuman kelompok A atau kelompok B yang udah saya taruh di grup itu. Jadi kalau kelompok A, nanti ada nama-namanya itu yang akan ikut PTM. Lalu hari Rabu itu, nanti saya akan masuk perwalian. Kalian akan belajar seperti biasa, sampai waktu istirahat aja. Nah, setelah waktu istirahat, lalu nanti kalian akan keluar, lalu ntar jalur keluarnya itu kalau misalnya kamu ruang 1 atau ruang 2, ruang 1, ruang 2 itu nggak terlalu repot sih. Tapi tetap harus menunggu. Jadi nanti keluarnya nggak semua, jadi satu kelas dulu keluar, diurutin, satu kelas lagi keluar. Nah, khusus ruang 4 dan 5, nanti kamu harus memutar ke arah toilet. Jadi nanti kamu cari ruangnya, memutar ke arah toilet, tapi jangan turun ke tangga bawah, ntar karena bentrok dengan SMP. Kamu harus lurus, nanti ada pintu tuh, sekali lagi jangan ke tangga, lurus, lalu keluar, nyusurin samping ruang BK, lalu ke arah kanan, ke arah tangga tadi kamu masuk. Jadi memang agak ribet sih. Tapi sebenarnya guru-guru kamu itu cuma ingin memastikan bahwa kamu mengikuti prosedur yang berlaku. Jadi itu. Lalu info update-nya adalah nanti kamu akan di PCR oleh puskesmas. Cuma tidak tahu jadwalnya kapan. Semuanya akan di PCR. Bukan di PCR, swab. Kalau PCR soalnya mahal. Akan di swab dari pihak puskesmas. Nah, itu sifatnya gratis. Setahu saya sih gratis ya sampai info hari ini. Supaya meyakinkan kamu dan guru-guru kamu untuk apa? Untuk lebih pasti. Nah, sorry saya ada yang kelewat. Pada saat kamu datang dari pos satpam depan itu, gerbang pos satpam, nanti pada sebelum kamu naik ke tangga, nanti di dekat TK itu ada tempat cuci tangan sama sabun. Kamu cuci tangan dulu sama sabun ya. Jadi cuci tangan, ambil sabun, dibersihin, habis itu baru naik. Jangan langsung naik. Kalau langsung naik gitu, kamu tangannya kotor.
Nah, jadi kayak gitu. Lalu nanti gambarannya mudah-mudahan pada saat kamu ini sudah lebih baiklah persiapannya. Kalau kemarin yang kelas 12 tuh hitungannya sih masih sementara lah. Karena kita baru dapat pengumuman Minggu, lalu Seninnya harus sudah memulai PTM. Nah, jadi kayak gitu. Lalu rencana akan ada 7 kelas yang disiapkan. 7 kelas yang disiapkan. Lalu nanti kalau 7 kelas udah siap dan sudah ready, mudah-mudahan dalam perkembangannya misalnya 2 minggu ke depan atau 3 minggu ke depan atau sebulan ke depan, nanti kamu akan 2 angkatan yang masuk. Nah, kalau 2 angkatan yang masuk itu lebih enak. Jadi kan, nah, tapi kalau seluruh angkatan masuk kelas 10 sampai kelas 12, nggak tahu siap apa enggak. Karena kalau kelas 10 sampai kelas 12 masuk itu berarti harus ada 10 kelas yang disiapkan. Sementara kita baru ready 7 sih. Baru 7 kelas. Kalau 7 kelas itu berarti bisa 2 angkatan. Kelas 11 atau kelas 10, 4 kelas, ditambah kelas 12, 2 kelas. Itu cuma 6 kelas sih. Sepertinya sih bisa kalau 2 angkatan ya. Tapi mudah-mudahan kita lihat situasi dan kondisi dulu, karena kesiapan guru-guru kamu juga. Kadang-kadang ya soalnya guru-guru kamu juga harus datang seperti kamu datang, bahkan harus lebih cepat. Lalu nanti pada saat kamu di kelas, nanti akan ada beberapa alat, tisu itu ada, lalu kemudian masker ada. Karena masker disediakan, saya tuh usul supaya kamu memakai masker yang sediakan itu. Contoh gini, masker itu kan sekitar 3-4 jam ya, sebenarnya yang paling ideal. Jadi nanti pada saat pulang, kamu boleh minta masker sama guru kamu. Lagian sayang kalau maskernya nggak dipakai sih. Saya sih mikirnya gitu, kan udah disediakan. Lalu gambarannya sebenarnya guru kamu tuh pengen kamu sudah makan di rumah sebelum berangkat. Lalu kalau misalnya kamu bisa sampai lebih pagi, kamu bisa makan dulu. Kalau dari kemarin sih guru kamu tuh cuma prefer minum aja sih, minum pakai sedotan. Jadi kalau misalnya dicontohin tuh jadi kayak gini sih. Jadi misalkan ini kan pakai masker kan, lalu pada saat minum kamu cuma ngangkat ini aja, tutup lagi gitu. Lebih kayak gitu sih sebenarnya. Kamu akan belajar sampai waktu istirahat. Setelah itu kamu pulang. Nah, kalau pulang itu kan ketentuannya adalah ketika kamu pulang kamu harus ikut PJJ. Cuma kamu jangan terlalu khawatir tentang hal itu. Maksudnya kamu pulang natural aja, natural. Misalnya contoh kayak beberapa teman kamu yang rumahnya jauh ya, nggak apa-apa, pulang aja, pulang santai. Perkiraan kamu dari sekolah sampai rumah kamu 1 jam misalnya, ya udah nggak apa-apa. Kamu natural aja, jangan terlalu diburu-buru, jangan gimana. Pokoknya natural, nanti kamu sampai di rumah, bersih-bersih gimana-gimana, lalu kamu ikut PJJ. Nah, biasanya, dan kami juga disarankan, PJJ setelah PTM itu sifatnya sebenarnya cuma penugasan aja, atau kayak GCR lah, kayak gitu. Jadi inti dari penyampaian informasi itu ada di PTM. Jadi PTM juga ntar gitu. Jadi PTM tuh diusahakan untuk menyampaikan pengajaran aja. Jangan tugas. Kalau tugas itu setelah PTM. Nah, jadi kayak gitu. Lalu nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, maksudnya atau kamu kurang yakin dengan ini nih sebenarnya tugasnya apa gitu, kamu bisa konfirmasi ke gurunya, atau kamu bisa tanya ke saya, ntar saya tanya ke gurunya. Sebenarnya sama aja sih, cuma kalau ke saya tuh jadi
menyilang dulu baru ke gurunya. Kalau ke gurunya kamu bisa langsung gitu. Untuk memastikan aja. Jadi sekali lagi untuk setelah pulang dari PTM kamu jangan terlalu jadi beban gitu. Maksudnya natural aja, natural seperti selayaknya kamu pulang dan tidak mikir apa-apa gitu. Jadi kamu pulang aja, lalu ntar sampai rumah jangan langsung ke komputer. Kamu bersih-bersih dulu. Sebaiknya sih mandi ya, sebaiknya mandi sih. Jadi sebaiknya kamu kalau kalau misalnya dari tempat atau kamu keluar nih, kamu mandi dulu. Misalnya kamu udah merasa udah di oke nih ya misalnya kamu kalau misalnya lapar mungkin bisa makan dulu habis itu baru ikut PJJ. Jadi jangan terlalu setelah PTM itu jangan terlalu dianggap beban tentang PJJ, jangan. Maksudnya kamu natural dulu semuanya, baru ntar kamu setelah oke, kamu meyakinkan semua udah oke, kamu ikut PJJ. Nah jadi kayak gitu. Oke, nah, saya rasa sih itu aja untuk hari ini. Sekali lagi persiapkan buat PTM besok seperti yang tadi saya bilang ya. Lalu kalau misalnya ada pertanyaan, kamu bisa tanya aja langsung sama saya. Nanti saya kasih tahu. Sementara itu hari ini saya juga akan ke sekolah untuk membantu guru-guru kamu karena saya bagian dari panitia untuk menyiapkan PTN besok. Oke, sampai situ aja ya. Oh iya, ada pertanyaan? Saya lupa. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa cukup. Sampai ketemu besok. Oke, thank you ya. Bye-bye. Thank you. Terima kasih, Pak. Iya.